Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman yang didasarkan dari 2 Korintus 3 ayat 3 demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jemaat yang terkasih, dahulu sebelum ada teknologi seperti sekarang ini, surat menjadi salah satu media komunikasi yang efektif. Namun untuk sampai ke tangan orang yang kita tuju, kita harus menuliskan alamat dengan jelas yang memuat informasi tentang kepada siapa dan alamatnya di mana. Alamat yang jelas sangat diperlukan agar kurir dapat menyampaikan pesan tersebut tepat pada tujuan penerima. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan alamat tujuan, maka surat yang mungkin memuat informasi penting dan mendesak tidak akan sampai di tangan dan sang pengirim surat menanti-nantikan jawaban dari sang penerima surat yang dipikirnya sudah menerima surat. Saudara, Paulus menggunakan metafora tentang surat untuk menggambarkan peran dan panggilan kita sebagai pembawa pesan dari Kristus. Kita adalah surat Kristus. Kita dipanggil untuk membawa pesan dari Tuhan kepada orang lain. Maka pesan itu harus sampai ke tujuan penerima, dan supaya pesan yang berupa kesaksian itu dapat terbaca dan membuat orang melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Bahkan jika pesan disampaikan dengan benar, maka kesaksian itu dapat membuat orang lain percaya kepada Kristus. Surat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Kehidupan kita merupakan kesaksian. Hidup kita ibarat surat yang harus dikirimkan kepada sesama. Jangan sampai pesan Tuhan kepada orang lain tidak tersampaikan, terlebih tidak bisa dibaca. Mari menjadi surat yang sederhana, namun menuliskan tentang Kristus yang mulia, mudah dibaca dan membuat orang hanyut dalam kasih Tuhan serta merubah kehidupannya. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kiranya kami dapat menampilkan sebuah kehidupan di mana pesan-Mu kami bawa melalui tutur kata kami, pikiran kami dan tindakan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit dan juga para adiuswo. Kami berdoa bagi para korban bencana di Lumajang dan juga Malang, serta para relawan, gereja-gereja, dan lembaga-lembaga yang turut membantu dalam penanggulangan bencana. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pernikahan mereka atau pernikahan putra-putri mereka. Berikanlah ketenangan hati, hikmat-Mu, dan juga kesehatan agar rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Demikian pula untuk rekan-rekan yang membantu di dalam pelaksanaannya. Tuhan, kami berdoa untuk pengendalian penyebaran virus corona menjelang masa libur. Kiranya Engkau berkati kami semua, agar kami dapat turut ambil bagian di dalamnya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus, Anak Allah kami berdoa. Amin.